Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hasna Maulida Nur Habibah dengan NIM 24411040224. Di sini saya akan membahas materi tentang usul fikih dari pengertian sampai contoh kegunaan usul fikih dalam kehidupan kita. Simak videonya ya. Pengertian usul fikih. Yang pertama, secara bahasa. Jadi, usul fikih ini memiliki dua kata. Yang pertama usul, yang kedua fikih. Nah, masing-masing kata memiliki arti. Dari usul sendiri memiliki arti dasar, fondasi, atau sumber. Sedangkan fikih ini berarti pemahaman atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariah. Jadi, usul fikih secara bahasa itu dapat diartikan sebagai fondasi dari pengetahuan tentang hukum syariah. Lalu, secara istilah, Imam Al-Ghazali sendiri itu mendefinisikan usul fikih sebagai ilmu yang membahas tentang dalil-dalil hukum syariah secara global dan metode penunjukan dalil atas hukum-hukum syariah tersebut. Usul fikih juga dapat diartikan sebagai metode atau kaidah-kaidah yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syariah dari dalil-dalilnya. Jadi, usul fikih secara istilah itu dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara menyeluruh dan tata cara memperoleh kesimpulan hukum dari sumber-sumbernya, yaitu dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya ada secara perkembangan periode usul fikih. Yang pertama, ada periode Rasulullah SAW. Jadi pada saat itu belum dikenal kata usul fikih. Saat itu Nabi Muhammad itu langsung menjawab pertanyaan umat dan menyelesaikan masalahnya secara langsung. Nah, saat itu hukum Islam itu berasal dari wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Nah, contohnya itu ketika ada pertanyaan, Nabi itu menjawab berdasarkan wahyu. Kalau belum turun, beliau menunggu wahyu dari Allah. Selanjutnya ada periode sahabat. Nah, saat itu mereka itu menggunakan pemahaman dan ijtihad. Setelah Nabi wafat, para sahabat itu menjadi rujukan umat. Nah, mereka itu memakai ijtihad sebagai jawabannya jika tidak ada jawaban langsung dari Al-Quran dan hadis. Nah, mereka juga menyebar ke berbagai wilayah dan memberi fatwa sesuai dengan kondisi masyarakat. Contohnya, itu seperti Umar bin Khattab pernah menunda pemberian hukuman potong tangan saat paceklik. Nah, ini adalah bentuk dalam ijtihad. Setelah periode sahabat, itu ada periode tabi'in. Nah, periode tabi'in ini mereka belajar langsung dengan para sahabat. Nah, lalu mereka ini mulai menyusun hukum dengan metode yang lebih terstruktur. Nah, dalam periode tabi'in ini muncul perbedaan pendekatan antar wilayah. Ada perbedaan. Yang pertama itu ahli ar-ra'yu. Nah, ahli ar-ra'yu itu mereka itu banyak memakai logika seperti di Kufah. Nah, ada ahli hadis. Jadi dalam ahli hadis ini mereka ini kuat dalam riwayatnya. Nah, ini itu seperti di Madinah. Lalu ada periode mujtahid dan kodifikasi ilmu. Periode ini berlangsung pada abad 2 sampai 4 Hijriah. Nah, pada masa ini para ulama ini mulai menulis kitab usul fikih secara sistematis. Nah, tokoh utamanya itu seperti Imam Syafi'i yang menulis Al-Risalah, buku pertama tentang usul fikih. Nah, lalu muncullah mazhab-mazhab seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, usul fikih ini mulai dipelajari sebagai ilmu sendiri pada saat periode itu. Nah, contohnya itu seperti Imam Syafi'i itu menetapkan urutan sumber hukum, yaitu yang pertama Al-Quran, lalu As-Sunnah, lalu Ijma, dan yang terakhir adalah Qiyas. Selanjutnya ada periode pembahasan dan pendalaman. Nah, ini terjadi pada abad ke-5 sampai ke-7 Hijriah. Ya, para ulama ini memperdalam dan menyusun ulang ilmu usul fikih. Nah, pada saat itu muncul dua gaya pendekatan. Yang pertama ada gaya mutakalimin.
Nah, gaya ini itu lebih pada filosofis dan logis. Lalu ada gaya fuqaha atau gaya yang praktis. Nah, gaya ini lebih ke arah penerapan hukum. Selanjutnya, ada periode kemunduran. Periode ini pada abad 7 sampai 13 Hijriah. Nah, di periode ini usul fikih ini tidak lagi berkembang pesat. Nah, ulama itu lebih banyak membuat ringkasan, komentar, atau menyalin pendapat ulama sebelumnya. Lalu, kreativitas ijtihad itu sudah mulai menurun. Nah, yang terakhir ada periode modern dan kontemporer. Nah, ini itu berlangsung pada abad 19 sampai sekarang. Nah, di periode ini muncul tantangan baru dalam kehidupan modern. Ulama itu mencoba menghidupkan kembali ijtihad dan memahami hukum Islam dengan pendekatan yang lebih konseptual, seperti fokus pada maqasid al-syariah atau tujuan syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan hak asasi manusia. Tokoh modernnya itu seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho bin Ashhur, Yusuf al-Qaradawi. Itu adalah periode-periode perkembangan sejarah usul fikih dari periode Rasulullah sampai sekarang. Setelah tadi membahas tentang pengertian usul fikih dan periode-periode perkembangannya, sekarang saya akan membahas tentang sumber hukum Islam. Nah, apa sih sumber hukum Islam itu? Jadi, sumber hukum Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran. Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran ini ditulis di dalam mushaf dan dinukilkan secara mutawatir dan merupakan ibadah bagi yang membacanya. Lalu hadis adalah apa yang diriwayatkan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa sabda, perbuatan, perkataan, maupun persetujuan. Selanjutnya ada pokok-pokok ajaran Islam. Yang pertama ada iman atau akidah. Apa sih itu iman? Nah, iman itu adalah sebuah keyakinan dalam hati seseorang tentang Allah sebagai Tuhan yang harus disembah. Nah, pengucapan dua kalimat syahadat ini yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Lalu, yang kedua adalah akhlak. Akhlak ini adalah budi pekerti kita, adat kebiasaan, perangai, muruah, atau segala sesuatu yang sudah menjadi tabiat kita. Nah, secara etimologi, akhlak ini mengacu pada perangai, kebiasaan, adat, perbuatan, dan uruf, baik yang terpuji maupun yang tercela. Selanjutnya itu ada syariah Islam. Nah, syariah Islamiyah ini adalah seperangkat aturan, norma, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber utama agama Islam. Nah, sumber-sumber itu adalah Al-Quran, As-Sunnah Rasulullah yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam. Selanjutnya ada fungsi hukum Islam bagi umat manusia. Nah, apa sih fungsinya? Yang pasti yang pertama itu menjadi pedoman hidup kita. Nah, pedoman hidup ini mencangkup tentang tata cara beribadah, lalu berinteraksi dengan sesama kita, hingga mengatur tata kehidupan dalam masyarakat. Nah, ini sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Lalu, yang kedua itu, hukum Islam ini bisa menjadi pencegah kejahatan dan kerusakan. Yang pasti, hukum Islam ini itu bisa menjadi penerapan hukum pidana Islam seperti qisas, hudud, dan itu bertujuan untuk memberikan efek jera dan penegakan keadilan. Lalu selanjutnya ada sebagai mengatur hubungan sosial. Nah, kita sebagai umat manusia yang pasti akan bersosialisasi dengan manusia lain. Nah, hukum Islam ini mengatur berbagai aspek hubungan sosial seperti pernikahan, warisan, perdagangan, dan hukum perdata lainnya. Jadi, Al-Quran dan hadis ini sangat berguna bagi kita karena Al-Quran dan hadis ini menjadi pedoman hidup kita dan
Dengan Al-Quran dan hadis ini kita bisa mengetahui tujuan hidup kita, lalu tata cara kita dalam hidup. Nah, Al-Quran ini memberikan prinsip-prinsip dasar, sementara hadis ini menjelaskan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Keduanya ini menjadi pedoman utama dalam menentukan hukum dan menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Itu adalah sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada maslahah dan mursalah. Nah, saat ini kita membahas tentang materi tersebut. Apa sih itu maslahah dan mursalah? Nah, maslahah dan mursalah ini dua kata yang berbeda. Maslahah ini memiliki arti yaitu manfaat, sedangkan mursalah ini diartikan sebagai lepas. Nah, jadi maslahah mursalah ini dapat diartikan atau sesuatu yang dianggap sebagai maslahah, namun tidak ada ketegasan hukumnya yang merealisasikan dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung atau menolak dari perkara tersebut. Nah, menurut Abdul Wahab Khalaf, maslahah mursalah yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan, tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakan dan juga tidak ada dalil atau nas yang memperkuat atau menolaknya. Nah, maslahah mursalah ini merupakan sesuatu yang dipandang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, serta menghindarkan dari sesuatu hal yang bersifat buruk dan menyebabkan kerusakan. Nah, adapun pedoman dalam Al-Quran dalam menetapkan maslahah mursalah yaitu ada pada surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad SAW tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjalankan diri dari wanita di waktu haid. Nah, ayat tersebut ini menjelaskan dalil nas yang menunjukkan secara langsung bahwa tidak baik mendekati wanita yang sedang haid dengan alasan itu merupakan sebuah penyakit. Nah, selanjutnya itu contoh maslahah mursalah di kehidupan modern. Contohnya itu seperti adanya KTP dan akta kelahiran. Nah, KTP dan akta kelahiran itu tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi, hal itu penting untuk identitas, warisan, dan perlindungan hukum. Lalu, ada lalu lintas juga. Nah, tidak ada dalil lalu lintas di zaman Nabi, tetapi lalu lintas ini bermanfaat untuk mengatur ketertiban dan mencegah adanya kecelakaan. Lalu mengarsipkan mushaf Al-Quran. Nah, di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, Al-Quran ini dikumpulkan dan dibukukan. Nah, meskipun tidak ada perintah dari Nabi, itu dianggap penting agar Al-Quran ini tidak hilang. Nah, jadi maslahah mursalah ini adalah salah satu cara ulama untuk menetapkan hukum baru untuk menjawab kebutuhan zaman sekarang. Nah, asalkan tujuannya itu baik, umum, dan tidak melanggar aturan agama. Jadi, maslahah mursalah ini sangat membantu Islam tetap relevan, fleksibel, dan solutif dalam menghadapi perkembangan zaman. Selanjutnya ada Maqasid Al-Syariah. Nah, apa sih itu Maqasid Al-Syariah? Jadi, Maqasid Al-Syariah ini adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam. Nah, dalam menetapkan hukum-hukum, tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan dan menghindarkan kerusakan dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk secara pemikiran ini dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama ada masa Rasulullah dan sahabat. Nah, saat ini praktik Maqasid Al-Syariah ini sudah nampak meskipun belum diformulasikan secara teoritis
hukum ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umat. Nah, yang kedua itu pada masa tabi'in dan imam mazhab. Nah, ulama seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu mulai menggunakan konsep maslahat dan dalam ijtihad. Nah, meskipun belum disebut sebagai maqasid. Nah, lalu yang ketiga ada Imam Al-Ghazali. Nah, saat itu pertama kali merumuskan 5 tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, ia juga membagi kemaslahatan menjadi daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Nah, lalu yang keempat itu ada fase Imam Al-Shatibi. Nah, pada saat itu mengembangkan maqasid al-syariah sebagai teori hukum yang sistematis dalam kitab Al-Muwafaqat. Nah, dan menjadikannya itu sebagai dasar utama dalam ijtihad. Lalu, pada era modern. Nah, di era modern ini, ulama seperti Ibnu Ashur dan Yusuf Al-Qaradawi itu memperluas maqasid ke isu-isu kontemporer seperti HAM, keadilan sosial, dan ekonomi. Lalu, maqasid al-syariah ini apa sih manfaatnya? Nah, maqasid al-syariah ini memiliki beberapa manfaat, yaitu maqasid itu sebagai kiblat para mujtahid. Lalu, maqasid ini sebagai metode berpikir dan menganalisa, dan juga bisa membuka dan menutup sarana. Nah, memperhatikan tujuan-tujuan manusia, lalu maqasid menghilangkan kejenuhan dan memupuk etos kerja. Yang terakhir, manfaat maqasid al-syariah ini, maqasid sebagai perangkat dakwah Islamiyah. Nah, itu terkait maqasid al-syariah. Oke, sekarang kita sudah di ujung pembahasan ya. Ini pembahasan terakhir yaitu kegunaan usul fikih di kehidupan sekarang. Nah, di masa modern ini yang pasti sudah banyak hal-hal yang baru seperti contohnya teknologi, makanan, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita menemukan sesuatu yang baru seperti teknologi atau makanan modern, itu bagaimana kita tahu makanan itu halal atau haram. Lalu makanan itu atau teknologi itu boleh atau tidak untuk kita gunakan. Nah, usul fikih ini itu yang membantu menjawabnya. Contoh yang pertama itu menentukan hukum makanan atau minuman baru. Misalnya, ada makanan atau minuman kekinian seperti boba, mie instan, dan snack-snack lainnya. Nah, makanan itu belum ada di zaman Nabi. Nah, dengan usul fikih, kita itu bisa memakai prinsip. Pada dasarnya, semua makanan itu halal selama tidak ada dalil yang melarang. Jadi, kita itu bisa tenang makan selama tidak ada bahan haram seperti babi atau alkohol. Nah, contoh yang kedua itu menggunakan teknologi baru. Contohnya, sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi baru seperti AI atau filter lucu di media sosial. Nah, usul fikih ini mengajarkan kalau tujuan kita itu baik dan tidak merugikan orang lain, maka itu dibolehkan. Tapi kalau dipakai untuk menipu atau untuk merendahkan orang, nah itu menjadi tidak boleh untuk dipakai. Lalu contoh yang terakhir itu seperti transaksi online dan dompet digital. Nah, misalnya kita itu pakai e-wallet atau ikut promo cashback. Nah, itu termasuk riba atau tidak ya? Nah, dengan usul fikih ini kita itu bisa mempelajari apakah ini seperti pinjam uang dengan bunga atau hanya diskon biasa. Nah, kalau potongan harga itu tidak termasuk dalam riba ya. Jadi, itu adalah contoh kegunaan usul fikih di kehidupan saat ini. Nah, itu saja yang bisa saya bahas tentang materi usul fikih. Bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik, saya memohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.